Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para muhsinin muhsinat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita dalam lindungan Allah dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat insyaallah. Alhamdulillah, saat ini saya tepat berada di Gedung Khadijah, yaitu gedung tempat perempuan para akhwat untuk menghafalkan Al-Qur'an dan juga kelas serta asrama mereka. Yang bangunan ini adalah bangunan 2 lantai yang ada sementara, dan insya Allah kita akan lakukan pembangunan untuk lantai ketiga guna menghadapi tahun ajaran baru di tahun 2021-2022 yang tidak lama lagi akan berjalan insya Allah. Kemudian ini adalah gambaran dari gedung Abu Bakar, yaitu sebuah gedung untuk ikhwan, dan alhamdulillah telah selesai 3 lantai karena memang fondasi yang dibangun oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Rizal Lubis adalah 3 lantai. Alhamdulillah ini telah selesai bangunannya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Ibu Bunda Haja Komalasari yang telah memberikan sedekahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal jariah yang terus-menerus mengalir sampai akhirat, sampai hari akhir insyaallah taala. Kemudian di sebelah kiri saya yaitu ada sebuah gedung yang masih dalam proses pembangunan, baru ada di lantai 2 sebelah kiri. Kemudian lantai bagian tengah ini belum terlaksana, dan insya Allah mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan pembangunannya, masuk ke lantai 2 dan juga masuk ke lantai 3, dan nanti kita akan coba melihat ke sana bagaimana proses yang saat ini sedang diadakan pembangunan insya Allah. Jazakumullahu khair. Saya saat ini berada di gedung Abu Bakar yang rencananya lantai kedua, lantai ketiga akan kita jadikan kelas dan juga asrama bagi santri yatim duafa menghafal Al-Quran. Dan saat ini dikarenakan masih keterbatasan dana dan seterusnya, kami baru melaksanakan sebuah pelantaian lantai kedua yang insya Allah akan digunakan sebagai aula sementara. Jadi ini saat ini sedang ada pengerjaan lantai, pelantaian lantai 2 yang nanti atapnya akan menggunakan sebuah kanopi dengan spandek dan juga baja ringan yang seluas ini insya Allah akan dijadikan tempat pertemuan sementara. Jikapun nanti Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada kebaikan di pesantren ini, insya Allah kita akan jadikan pesantren ini atau tempat ini yaitu sebagai tempat asrama dan juga tempat kelas. Dan yang Bapak Ibu sekalian lihat yaitu berupa ranjang ini. Ranjang ini seharusnya berada di dalam sebuah kamar. Insya Allah kita akan desain ulang agar lebih rapi. Dan inilah gambaran dari pelantaian saat ini yang ada dan sedang berjalan. Dan insya Allah kita akan masuk ke pembangunan lantai ketiga, dan ini juga lantai kedua disempurnakan, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan fasilitas bagi para penghafal Al-Quran, dan semoga setiap apa yang dilatunkan oleh mereka masuk ke dalam celengan akhirat kita bersama dengan keluarga besar dan juga orang tua kita, mertua kita. Semoga kita bisa mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW dengan jalan fasilitas para penghafal Al-Quran. Saat ini saya sedang berada di belakang gedung Abu Bakar, yaitu tepatnya di lahan kosong yang insya Allah kurang lebih di tanah dengan berjumlah 100 meter ini, kurang lebih 70 meternya akan kita jadikan sebuah kamar mandi untuk perempuan bagi santriwati pesantren Sama Lejas yang saat ini jumlahnya ada sekitar 30, ditambah nanti dengan santri baru jumlahnya 30, total ada sekitar 60 santriwati dengan jumlah guru yang ada juga. Maka perlu adanya penambahan tempat mandi mereka dan juga tempat cuci mereka. Jadi dimulai dari sini, insya Allah kita akan buat kamar mandi sederhana, cukup untuk mandi dan berhadapan. Insya Allah jumlahnya kurang lebih 14 di tanah yang saat ini masih ditempati oleh tumbuhan daun-daunan. Dan insya Allah mudah-mudahan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki,
mudah-mudahan kita akan melaksanakan pembangunan ini di bulan Juli sebelum santriwati baru masuk di pertengahan Juli. Mudah-mudahan ini sudah Allah takdirkan selesai pembangunannya, insyaallah. Adapun ini adalah sebuah tempat untuk jemuran santriwati yang alhamdulillah baru selesai kemarin di bulan Ramadan. Dan ini untuk tempat jemur mereka semua. Dan insyaallah di sebelah jemuran ini yaitu kita akan mengadakan pagar untuk membatas antara laki-laki dengan perempuan, sehingga nanti tetap tempat perempuan akan dijadikan tempat yang sangat privat atau privasi. Kemudian di sebelah sini ini adalah sebuah lapangan yang insyaallah alhamdulillah summa alhamdulillah atas berkat rahmat Allah dan juga bantuan daripada muhsinin dan muhsinat kepada pesantren kami, ini telah terlaksana, yaitu pembangunan lapangan bermain daripada santriwati. Dan memang kita harus memfasilitasi tempat bermain mereka agar bisa menggerakkan tubuh mereka agar lebih sehat lagi insyaallah. Dan ini adalah sebuah tempat main basket yang alhamdulillah juga baru jadi di bulan Ramadan yang sebelumnya. Mudah-mudahan dengan adanya lapangan ini di tanah ini menjadi awal dari keberkahan untuk kita semua. Dan di balik dari lapangan ini ada tanah kosong juga yang sudah diwakafkan oleh para pendiri pesantren, Ustaz Muhammad Rizal Lubis dan juga Ibunda Hajah Susilowati. Insyaallah pada tahun-tahun berikutnya kita akan membangun fasilitas untuk para santri yatim dan duafa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, memberkahi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama keluarga kita, anak-anak cucu keturunan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus insyaallah. Alhamdulillah saat ini saya berada di Masjid Pondok Pesantren Desa Malejas, yaitu Masjid Madinatul Wahhab, tepatnya di lantai 3 yang sedang ada renovasi kelas. Karena di lantai 3 ini kita gunakan kelas sejak berdirinya Pondok Pesantren ini. Mari sama-sama kita masuk ke lantai 3, tepatnya kelas yang sedang berada di yang akan direnovasi. Yaitu ini adalah gambaran dari kelas kita yang seharusnya kita tembok. Pada akhirnya kita gunakan di pertama itu adalah gipsum. Ini adalah gipsum yang lama, sudah tidak layak pakai. Begitupun dengan ini, inilah contoh gipsum yang sudah tidak layak pakai, sehingga kita berinisiatif untuk memudahkan dan memurahkan biaya kita gunakan, yaitu adalah triplek yang ada. Kemudian ini kelas yang pertama. Adapun kelas yang kedua ini juga yang akan nanti dipakai oleh para santri penghafal Al-Quran untuk belajar meningkatkan ilmu agama Allah, yang mudah-mudahan bisa berdakwah di kemudian hari untuk agama dan juga untuk masyarakat di Indonesia insyaallah. Ini adalah pekerjaan yang saat ini dikerjakan oleh tukang di sini, dan tetap kita menggunakan yaitu triplek. Dan mudah-mudahan dengan adanya bentuk investasi dari Bapak Ibu sekalian bisa memudahkan kita sebagai pengelola dari Pesantren Desa Malejas ini untuk bisa membantu para yatim duafa di sini untuk bisa sama-sama belajar menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah contoh dari gambaran dari kelas yang akan kita renovasi insyaallah. Alhamdulillah saat ini saya berada tepatnya di dalam kompleks Pondok Pesantren Desa Malejas, dan saat ini sedang ada renovasi dari sebuah tempat duduk untuk santri dalam proses belajar mengajar setiap harinya. Dan ini adalah sedang proses renovasi dari kursi yang panjang ini, kita renovasi menjadi kursi untuk individual karena keterbatasan tempat, sehingga kita memang diperlukan untuk kursi per individu. Dan sedang ada pengerjaan oleh tukang saat ini, dan masih banyak lagi kursi-kursi yang akan kita jadikan kursi individu. Insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah saya saat ini berada di depan sebuah ruangan yang insya Allah akan dijadikan tempat untuk perpustakaan dan juga lab komputer insya Allah ta'ala. Mari sama-sama kita masuk. Alhamdulillah ini adalah beberapa buku yang baru datang dan baru kita terima, yang insya Allah akan kita rapihkan pada beberapa hari ke depan. Dan ini adalah buku dari para muslimin dan muslimat, dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, semoga menjadi amal jariah terus mengalir sampai hari akhir insyaallah taala. Dan ini adalah beberapa komputer yang kami dapat sumbangan dari seseorang. Alhamdulillah, walaupun seadanya insyaallah mudah-mudahan memberikan berkah, tapi dengan adanya komputer ini tentu perlu adanya penambahan dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan kalau kita melihat baru ada CPU sejumlah 6 dan juga layar sejumlah 4. Kita akan proses sampai jumlahnya sekitar kurang lebih 15 komputer seluruhnya agar digunakan untuk para santri yatim dan duafa untuk berkembang dalam bidang teknologi. Kemudian ini juga ada beberapa wakaf Quran dari beberapa muhsinin, dan juga maaf ini ada beberapa CPU juga, alhamdulillah. Dan ini buku-buku yang insya Allah kita akan selesaikan dalam beberapa hari ke depan. Adapun ini adalah alhamdulillah buku-buku yang telah terselesaikan dari wakaf daripada para muhsinin yang sudah dirapihkan. Ini adalah sebagai contoh. Ini adalah buku yang berkaitan dengan buku umum, yaitu contohnya ASEAN Selayang Pandang. Kemudian sini sudah dibuat sebuah kode dari Pondok Pesantren Samalidas yang menunjukkan bahwa ini adalah buku perpustakaan. Nah, ini berkaitan dengan bidang-bidang umum. Kemudian ini adalah berkaitan dengan bidang-bidang bahasa. Ada beberapa kamus di sini, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, kemudian idiom atau kosakata juga yang sudah alhamdulillah kami rapihkan, dan juga sudah ada nomor dari masing-masing buku, alhamdulillah. Kemudian ini adalah buku-buku agama yang alhamdulillah kita terima dari beberapa muslimin. Ini juga telah kita beri nomor, yaitu dengan mengadakan warna merah. Kalau tadi bahasa menggunakan warna kuning, ini menggunakan warna merah untuk buku agama. Dan alhamdulillah dengan adanya dermawan dan muhsinat sekalian, ada juga yang menerjemahkan buku dengan berbahasa Arab. Nah, ini juga ada beberapa buku dengan berbahasa Arab langsung. Alhamdulillah kita juga mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan insyaallah kita masih membuka peluang untuk mengadakan program wakaf buku dan juga wakaf alat elektronik berupa komputer dan lain sebagainya, guna untuk memfasilitasi santri yatim dan duafa. Dan insya Allah di kelas ini akan dijadikan sebagai kelas audio visual yang insya Allah akan ada layar di tengahnya sini insya Allah, sehingga ketika kita mengadakan pertemuan online dengan beberapa syekh, karena alhamdulillah kita juga sebelumnya mengadakan pembelajaran dengan syekh dari Palestina langsung, yang saya secara pribadi mengundang beliau untuk mengajar santri. Insya Allah kita akan berikan fasilitas yang cukup. Seperti juga di belakang ada sound yang memang sudah untuk didesain sebagai kelas audio, dan juga nanti mudah-mudahan bisa menjadi lab bahasa juga, sehingga kita bisa memberikan fasilitas yang terbaik, sehingga mereka selain mereka mempunyai keahlian di bidang Al-Quran dan juga di bidang imam sholat, khutbah dan seterusnya, mereka juga dipenuhi oleh bahasa yang cukup, kemudian dipenuhi juga dengan teknologi yang cukup, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk negeri, bangsa dan negara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini juga ada alhamdulillah pencapaian dari santri kita bersama, yaitu santri Pondok Pesantren Samalidas, yang mereka menjuarai beberapa juara bidang perlombaan, diantaranya juara 1 Musabaqah Muratan Al-Quran tingkat SMP MTS se-Jabodetabek,
Festival 1.0 Al-Fityan Boarding School Bogor 28-29 Februari 2020. Alhamdulillah ada beberapa juara yang kita juarai. Kemudian ada juara yaitu juara nasyid, juara 1 juga. Alhamdulillah di tempat yang sama. Kemudian ada juara 1 di bidang khutbah atau khitabah atau pidato. Alhamdulillah. Kemudian juga ada juara di bidang khutbah juga. Kita dapat juara kedua juga. Kemudian juara kedua juga di bidang nasyid. Alhamdulillah Jabodetabek. Dan ini adalah sebuah juara 1 dari orasi SMP sederajat di Skyfest Abatasa 6 di Jakarta, juara 1 alhamdulillah. Kemudian juga ada beberapa juara-juara yang kita dapatkan walaupun pesantren ini masih dalam usia yang sangat-sangat muda, tapi alhamdulillah ada yang tingkat desa, tingkat kecamatan, kemudian ada juga tingkat SMP, dan yang paling besar alhamdulillah tingkat Jabodetabek. Dan mudah-mudahan dengan adanya dukungan support dari kita semua berupa moral dan moral, mudah-mudahan semua itu menjadi amal jariah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berkumpul dengan para orang-orang soleh, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Alhamdulillah saya hari ini berada di tepatnya depan rumah Dewan Guru yang akan diadakan renovasi rumah. Dan insya Allah tempat ini adalah rumah Dewan Guru dari Pondok Pesantren Isamal Hijaz yang mereka akan membina santri selama 24 jam. Tempat ini insya Allah akan ditempati oleh sekitar kurang lebih 10 Dewan Guru Ikhwan atau laki-laki yang semuanya saat ini sedang mengadakan renovasi rumah. Mari sama-sama kita masuk. Ini adalah renovasi bagian atap rumah. Bisa masuk? Tepatnya rumah ini berada di luar pondok pesantren. Jadi tidak jauh dari pondok pesantren, dan inilah tempat guru yang akan digunakan untuk tahun yang akan datang. Nah, ini sedang ada renovasi atap rumah karena sebelumnya atap rumah ini sangat tidak layak dipakai, dan ini adalah contoh daripada kayu-kayu yang memang sudah tua yang harus kita ganti bersama. Dan rumah ini alhamdulillah cukup untuk menampung sekitar 10 orang. Ada kamar di sini, boleh masuk Ustaz. Nah, ini keadaan rumahnya. Kemudian ini adalah toren yang akan nanti juga sebagai tempat rumah ini. Kemudian ini juga kamar sama seperti tadi. Kemudian ini adalah bagian dapur dan juga kamar mandi. Nah, ini bagian dapur yang saat ini sedang mengadakan renovasi. Adapun ini adalah kamar mandi. Kamar mandi yang insya Allah kamar mandi ini tampak luas, tapi kita akan lakukan sekat di sini sehingga nanti kamar mandi ini bisa untuk 2 pintu karena jumlah dari 10 Dewan Guru tidak cukup hanya dengan 1 kamar mandi. Dan ini insya Allah akan diatapkan dengan lebih tinggi lagi. Yang sebelumnya rumah ini sangat kurang layak untuk ditinggalkan karena mengalami kebocoran dan juga retak seperti ini. Ini adalah contoh daripada kebocoran yang memang bertahun-tahun tidak diselesaikan, dan insya Allah kita akan selesaikan pada tahun ini guna untuk menghadapi tahun ajaran baru. Dan ini juga contoh dari kebocoran-kebocoran yang memang sudah bertahun-tahun lamanya. Insya Allah dengan adanya para muhsin, muhsinat dimanapun kita berada, ahlan wa sahlan untuk bisa menginvestasikan harta kita dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu tolong diniatkan bahwa sedekah kita, wakaf kita kepada Pondok Pesantren Isamal Hijaz ini bisa mendatangkan keberkahan keridhaan Allah bagi kita dan juga keluarga kita insyaallah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.